Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Hoiril Anam MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan menyampaikan hasil karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Ketersediaan Suku Cadang Kendaraan terhadap Minat Konsumen di DKI Jakarta. Saya, Inge Febrisayasi selaku moderator, akan membimbing jalannya proses presentasi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 Teknik Industri kelas E. Yang pertama ada Andi Hafiz dengan NIM 201031245, Rafid Amarullah dengan NIM 201031249, Anis Fadilah dengan NIM 201031252, dan saya sendiri Inge Febrisayasi dengan NIM 201031262. Berikut adalah hal yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Baik, saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Semakin banyaknya jumlah kendaraan di DKI Jakarta menunjukkan bahwa minat konsumen terhadap kendaraan bermotor di DKI Jakarta, baik motor maupun mobil, semakin meningkat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 3 tahun, yaitu dalam 2017 hingga 2019, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta semakin meningkat. Meningkatnya minat kendaraan bermotor berdampak pada meningkatnya pula kebutuhan konsumen terhadap suku cadang dan aksesoris otomotif atau kendaraan, yang berakibat pada berkurangnya ketersediaan suku cadang otomotif di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, untuk melihat bagaimana kondisi minat konsumen di DKI Jakarta terhadap suku cadang kendaraan perlu dilakukan penelitian sehingga dapat dianalisis apakah ketersediaan suku cadang kendaraan di DKI Jakarta memiliki pengaruh terhadap minat konsumen di DKI Jakarta itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh ketersediaan suku cadang kendaraan terhadap minat konsumen di DKI Jakarta. Dan berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitiannya adalah mengetahui pengaruh ketersediaan suku cadang kendaraan terhadap minat konsumen di DKI Jakarta. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Bagi penulis, karya tulis ilmiah ini merupakan kesempatan untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana hubungan antara kondisi ketersediaan suku cadang di DKI Jakarta dengan minat konsumen dan permintaan pasar. Sedangkan bagi pembaca, karya tulis ilmiah ini adalah wadah informasi tambahan agar lebih mengetahui permasalahan ketersediaan suku cadang dan agar dapat turut andil dalam proses pengendalian ketersediaan suku cadang kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab 2, subbab yang akan diulas diantaranya landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Landasan teori. Pertama ada pengertian persediaan. Menurut Edi Haryanto, persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Kemudian ada pengertian suku cadang. Menurut Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djoko Pranoto dalam bukunya yang berjudul Manajemen Persediaan, menyatakan bahwa definisi suku cadang adalah suatu alat yang mendukung pengadaan barang untuk keperluan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan definisi tersebut, suku cadang merupakan faktor utama yang menentukan jalannya proses produksi dalam suatu perusahaan, sehingga dapat dikatakan suku cadang ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam serangkaian aktivitas perusahaan. Kemudian ada jenis-jenis suku cadang. Yang pertama yaitu suku cadang habis pakai. Suku cadang jenis ini adalah suku cadang untuk pemakaian biasa, yaitu yang akan aus dan rusak. Yang kedua, suku cadang pengganti. Suku cadang jenis ini adalah suku cadang yang penggantinya biasanya dilakukan pada waktu overhaul, yaitu pada waktu diadakan perbaikan besar-besaran. Dan yang ketiga, suku cadang jaminan. Suku cadang jenis ini adalah suku cadang yang biasanya tidak pernah rusak. Kemudian ada hukum mengenai suku cadang. Dalam keputusan Menteri Perindustrian nomor 295 garis miring M garis miring 7 garis miring 1982 tentang ketentuan-ketentuan keagengan tunggal pasal 12 menyatakan bahwa prinsipal wajib menjamin pengiriman komponen dan suku cadang dari barang-barang yang menjadi objek perjanjian dengan teratur dalam rangka pemberian jaminan
pelayanan lepas jual kepada para pemakai. Kemudian ada pengertian persediaan suku cadang. Menurut Asauri, persediaan terhadap suku cadang sangat perlu karena jika jumlah persediaan lebih kecil dari jumlah suku cadang yang rusak, maka akan menyebabkan suatu alat tidak dapat beroperasi. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar dan sebaliknya, jika jumlah persediaan suku cadang di gudang terlalu besar, maka akan menimbulkan kerugian seperti tertanamnya modal perusahaan. Selanjutnya ada pengertian kendaraan. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan. Yang terakhir ada minat konsumen. Minat adalah keinginan untuk memperhatikan atau melakukan sesuatu. Purwadarminto menjelaskan bahwa pengaruh eksternal kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk, dan evaluasi alternatif adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli konsumen. Menurut Kinnear dan Tyler, minat membeli merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi. Kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anis. Bab 3. Metode penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama ada jenis penelitian. Sesuai dengan judul yang diambil, kami memilih metode korelasional dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 15 November hingga 28 Desember tahun 2020. Lalu objek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah ketersediaan suku cadang kendaraan bermotor terhadap minat konsumen di Provinsi DKI Jakarta. Lalu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah pengumpulan data primer dengan membagikan angket atau kuesioner berupa Google Forms. Alasan kami menggunakan angket karena dapat memperoleh gambaran sesuai dengan apa yang terjadi melalui jawaban dari para responden yang terdapat keuntungan dalam penggunaannya. Menurut Ari Kunto, keuntungan menggunakan angket yaitu adalah tidak memerlukan hadirnya peneliti yang dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden. Lalu ada teknik analisis data. Kami menggunakan teknik statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Langkah-langkah dalam analisis data yaitu yang pertama adalah persiapan, yaitu mengecek nama, mengecek kelengkapan identitas pengisi, mengecek kelengkapan data, dan mengecek macam isian data. Yang kedua adalah tabulasi. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah yang pertama, memberikan skor kepada item-item yang perlu diberi skor. Yang kedua adalah memberikan kode pada item-item yang perlu diberi kode. Yang ketiga adalah mengubah jenis data dan dimodifikasikan dengan teknik analisis data yang digunakan. Lalu yang keempat adalah memberikan kode dengan pengolah data. Dalam hal ini, pengolah data memberikan kode pada semua variabel, lalu menempatkannya di dalam coding sheet. Lalu yang ketiga adalah penerapan data sesuai dengan pendekatan yang digunakan peneliti. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif. Lalu selanjutnya ada uji prasyarat analisis. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur cakupan substansi yang ingin diukur dengan rumus korelasi yang dikemukakan oleh Pearson. Rumusnya seperti yang terdapat di dalam PPT. Validitas itu digunakan untuk menguji apakah data kuesioner ini layak atau tidak untuk diolah dan dianalisis. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi dari suatu instrumen dengan rumus Cronbach alpha. Rumusnya seperti yang terdapat di dalam PPT. Suatu tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai distribusi data normal menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Rumusnya seperti yang terdapat di dalam PPT. Lalu yang keempat adalah uji homogenitas, yaitu untuk menentukan apakah suatu variasi homogen dengan menggunakan uji F. Apabila homogenitas tercapai, maka kami dapat melanjutkan ke tahap analisa data lanjutan. Apabila tidak, maka harus ada pembetulan metodologis. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis atau uji T.
Teknik statistik uji T atau t-test digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan suku cadang kendaraan berpengaruh terhadap minat konsumen di DKI Jakarta dengan menggunakan rumus seperti yang terdapat di dalam PPT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Handi. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu meliputi deskripsi data, hasil penelitian, dan pembahasan atau interpretasi. Nah, yang pertama deskripsi data. Deskripsi data ini terbagi menjadi dua, yaitu deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. Yang umum ini lebih mencakup ke arah lokasi penelitian yang dilakukan, dan waktu yang dilakukannya. Sementara deskripsi data khusus lebih ke arah lebih rincinya lagi, seperti respondennya. Nah, seperti yang Anda lihat ini adalah demografi responden. Berdasarkan 57 kuesioner yang diperoleh, didapatkan informasi mengenai demografi responden sebagai acuan dalam melihat karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian. Demografi responden dalam penelitian ini berupa umur dan pekerjaan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah tabel deskripsi data khusus. Dari tabel ini menunjukkan bahwa terdapat 57 responden yang mengisi kuesioner, dan 10 kuesioner dari total kuesioner yang diisi tidak dapat digunakan karena responden tidak mengisi data dengan lengkap. Maka dari itu jumlah kuesioner yang memenuhi persyaratan untuk dianalisa dan diolah hanya sebanyak 47 kuesioner. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Dari tabel statistik deskriptif ini, gambaran mengenai variabel penelitian, yaitu ketersediaan suku cadang dan minat konsumen, digunakan tabel untuk menunjukkan angka maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi yang disajikan dalam tabel statistik deskriptif ini. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini terdapat proses pelaksanaan penelitian yang dibagi menjadi dua, yaitu persiapan penelitian dan yang kedua pelaksanaan penelitian. Persiapan penelitian ini diperlukan persiapan yang matang agar kendala-kendala yang terjadi di lapangan dapat diminimalisir. Tahapan yang dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi masalah yang ada. Tahapan yang kedua adalah mencari sasaran penelitian yang sesuai dan cocok dengan permasalahan yang akan dikaji. Karena peneliti ingin meneliti tentang pengaruh ketersediaan suku cadang kendaraan terhadap minat konsumen, maka dipilihlah konsumen DKI Jakarta sebagai sasaran dalam penelitian ini. Tahapan ketiga sekaligus tahapan terakhir adalah menyusun desain penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, maka desain penelitian bagaikan alat penentu bagi peneliti dalam melakukan proses penyusunan instrumen penelitian dan menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya yang kedua adalah pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan 28 Desember 2020. Subjek yang akan dijadikan responden adalah subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian yang telah dilakukan peneliti, yaitu yang pertama, masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta. Yang kedua, masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, baik mobil ataupun motor. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, berusia di antara 15 sampai 60 tahun. Peneliti kemudian menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi karakteristik yang telah ditentukan melalui media sosial dengan bentuk online form. Selanjutnya adalah analisis data hasil penelitian dan pengujian hipotesis. Nah, ini dibagi lagi. Yang pertama, uji validitas. Berdasarkan hasil uji validitas yang tersaji pada tabel ini, ditunjukkan bahwa semua item valid, karena semua nilai R hitung pada setiap item pertanyaan lebih besar dari R tabel, yaitu 0,2876 pada taraf signifikan 5%. Artinya, semua pertanyaan berkorelasi dengan skor totalnya, dan semua dinyatakan valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua nilai koefisien
reliabilitas lebih besar dari 0,6. Jadi seluruh item yang dinyatakan reliable. Sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali pada tahun 2001 bahwa pernyataan dinyatakan reliable atau handal jika nilai crunch alpha lebih besar dari 0,6. Selanjutnya adalah uji normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai D hitung yang lebih kecil dari D tabel pada taraf signifikan 5%. Maka seluruh variabel dinyatakan memiliki distribusi normal. Selanjutnya yang terakhir, uji homogenitas. Dari uji homogenitas ini, nilai F hitung yang telah diperoleh dalam penelitian ini adalah 1,43376. Dengan kata lain, F hitung lebih kecil daripada F tabel pada alfa 0,05. Berdasarkan perbandingan antara F hitung dan F tabel tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menerima HO karena memiliki nilai varians yang tidak berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang tersedia adalah homogen. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Untuk melakukan pengujian hipotesis, akan dilakukan teknik statistik uji T atau t-test. Hasil uji T yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa nilai T hitung yang telah diperoleh dalam penelitian ini adalah min 6,48048 atau lebih kecil dari nilai negatif T tabel sebesar 4,46758. Hasilnya adalah berdasarkan perbandingan antara T hitung dan T tabel tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menolak HA dan menerima HO. Sehingga berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan suku cadang kendaraan bermotor berpengaruh terhadap minat konsumen di DKI Jakarta. Jadi pembahasannya adalah hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan suku cadang memiliki pengaruh terhadap minat konsumen di DKI Jakarta. Ini menggambarkan bahwa semakin tersedianya suku cadang kendaraan, maka semakin tinggi pula minat konsumen di DKI Jakarta. Selanjutnya adalah bab 5 atau penutup. Bab 5, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan data yang telah didapatkan dan dianalisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan adanya pengaruh ketersediaan suku cadang kendaraan terhadap minat konsumen di DKI Jakarta. Adapun saran dari penulis untuk berbagai pihak yang hendak meneliti mengenai pengaruh ketersediaan suku cadang kendaraan terhadap minat konsumen di DKI Jakarta, yaitu yang pertama, metode penelitian yang akan digunakan hendaknya dipersiapkan dengan baik sebelum dilaksanakan penelitian agar pada saat mencari dan mengolah data dapat terkondisikan dengan baik. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor lainnya seperti harga suku cadang kendaraan. Dan yang terakhir, untuk hasil yang lebih baik, selain menggunakan kuesioner, penelitian juga lebih baik ditambah dengan menggunakan metode wawancara kepada produsen agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan dapat lebih mendukung hasil penelitian tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Dari apa yang kelompok 5 sampaikan, berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan suku cadang kendaraan memiliki pengaruh terhadap minat konsumen di DKI Jakarta. Hal tersebut didukung oleh salah satu faktor yang memengaruhi minat konsumen, yaitu pemasaran. Semakin banyaknya ketersediaan suatu barang, dalam hal ini suku cadang kendaraan, maka semakin banyak pula proses atau cara dalam melakukan pemasaran itu sendiri, sehingga dapat memengaruhi konsumen dan dapat meningkatkan minat beli konsumen itu sendiri. Demikian presentasi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.